Saya minta pendapat Pak Guru nih tentang kewirausahaan itu apa sih menurut Pak Guru? Ya, wirausaha itu secara bahasa berarti orang yang memiliki usaha yang memberikan penghasilan padanya, yang dia menjalaninya secara mandiri atau independen. Makanya namanya wira. Wira itu kan adalah orang yang ada di satu titik dan dia ada di level di mana dia tidak ketergantungan sama pihak lain, tapi pihak lain yang justru malah tergantung pada dirinya gitu. Jadi wirausaha itu adalah orang-orang yang berusaha mendapatkan penghasilan tetapi dia mandiri secara finansial, atau berupaya atau sedang ada dalam tahapan menuju kemandirian finansial gitu. Jadi maksudnya kalau ada orang berkarir di mana dia menjadi karyawannya, nah itu tidak disebut wirausaha walaupun penghasilannya besar. Karena yang maksudnya menuju wirausaha itu adalah menuju dia mengalami kemandirian dalam usahanya itu. Begitulah kurang. Saya tuh selalu dari kecil, dari TK, dari SD, SMP, sampai sekarang aliyah itu di pendidikan formal maupun non formal selalu diajarkan kewirausahaan. Di TK kita ada market day biasanya. SD pun sama. Ada beberapa fase atau program-program sekolah ataupun di luar sekolah gitu yang mengajarkan murid-muridnya untuk berwirausaha. Yang dimana banyak programnya, banyaklah. Wirausahaan itu penting. Jadi setiap orang, puncak dari karir seseorang itu adalah wirausaha. Puncak dari karir seseorang itu adalah ketika dia mampu mandiri untuk bisa menghasilkan. Jadi dia mendapatkan penghasilan itu gara-gara keputusannya sendiri. Dia tidak mendapatkan penghasilan itu juga adalah karena keputusannya sendiri. Dalam konteks ini, inilah yang membedakan antara wirausaha dengan orang yang memiliki jenjang karir sebagai karyawan misalkan. Karyawan artinya adalah orang yang berkarya, yang memiliki karya. Nah, tapi itu biasanya diasosiasikan dengan bahwa dia memiliki bos atau memiliki perusahaan, atau dia ada di bawah wewenang atau otoritas pihak yang lain, kan begitu. Nah, jadi karyawan itu menjadi karyawan dengan wirausaha itu ya sama-sama positif. Jadi tapi memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Yang karyawan itu kekurangannya adalah bahwa jenjangnya itu sangat ditentukan oleh keputusan-keputusan pihak lain. Betapapun jabatannya tinggi, tapi ditentukan sama pihak lain. Sedangkan kewirausahaan itu hampir sepenuhnya ditentukan oleh dirinya sendiri. Kan itu yang membedakannya. Jadi, apakah berwirausaha itu penting? Itu sangat dianjurkan dalam konteks bahwa dia bisa membangun bisnisnya dan bertanggung jawab atas bisnisnya sendiri. Tanggung jawab yang dimaksud adalah ketika dia bermalas-malasan, dia langsung mendapatkan efeknya. Ketika dia rajin, memiliki inovasi, kemudian beradaptasi terhadap keinginan pasar misalkan, dia juga langsung mendapatkan efeknya. Ini adalah sesuatu yang berbeda dengan karyawan tadi itu. Karyawan dia menerima gaji secara rutin dan bulanan, dan tentu saja itu menyenangkan untuk beberapa atau untuk sebagian besar orang. Dia tidak akan mengalami gaji yang sangat fluktuatif gitu. Tetapi yaitu dia tidak mandiri, dia ditentukan sama pihak yang lain gitu. Keren banget tadi pendapat dari Pak Guru tentang. Oh iya Kak? Cuma sebetulnya saya bertanya-tanya kalau guru-guru ekonomi khususnya membahas tentang kewirausahaan gitu, pasti pikiran saya stuck di situ gitu, bahwa proses jual beli dapat keuntungan. Nah, jual beli, masalah keuntungan utama dari kewirausahaan ketika dia diajarkan pada lembaga-lembaga formal adalah dia gagal menemukan esensi dari wirausaha itu. Jadi maksudnya gini, karena basic dari wirausaha itu adalah kemandirian finansial dan otoritas atas pengambilan keputusan, itu kan basicnya. Nah, artinya dia harus terlepas dari otoritas pihak lain. Ketika kita belajar secara formal, belajar formal justru keputusan itu ditentukan sama pihak lain. Jadi keputusan wirausaha untuk mengajarkannya di jenjang yang formal itu justru adalah mengikis esensi dari wirausaha itu sendiri. Karena berarti otoritasnya ada di pihak lain, dari si pembuat kurikulum, dari yang mengeksekusi kurikulum, dari yang menjadi pengajar dan mentor di kelas, kan begitu. Jadi misalkan seorang wirausaha itu dituntut untuk bisa jatuh miskin besok dan langsung kaya lagi lusa. Dan itu mungkin karena aset yang dimilikinya, diantaranya yang paling penting dari wirausaha itu adalah kepercayaan publik atas dirinya. Kan begitu. Kenapa kepercayaan publik atas dirinya?
karena dirinya itu yang memiliki otoritas. Jadi kalau misalkan Akang nih, Akang kerja jadi karyawan, misal ya, ketika ada yang komplain, Akang tidak terlalu mendapatkan beban dari kesalahan itu, karena ini milik perusahaan, kan gitu. Maaf, saya di sini cuman kerja, cuman karyawan. Itu kan yang umum kan ya, di betul. ini. Tapi kalau misalkan wirausaha, kan lu yang dagangnya, kan lu yang bikinnya, gitu. Kan lu yang nyebar ke masyarakatnya. Kenapa bisa lepas dari tanggung jawab? Makanya efeknya itu langsung di situ. Nah, itulah yang membuatnya sangat memungkinkan untuk jatuh pada besok hari, dan bisa saja dia naik lagi pada hari berikutnya. Makanya yang tadi itu dasarnya itu adalah kepercayaan publik, asetnya itu adalah kepercayaan publik atas dirinya gitu.